Selamat siang, perkenalkan nama saya Ketut Gede Bagus Budita Wirawan. Jadi, saya dari kelas 2D4 SIP dengan NRB 2110191004. Pada siang hari ini saya akan membahas mengenai mengenai PowerPoint Introduction to PHP Framework yang dibuat oleh Bapak Ahmad Syauqi Ahsan. Jadi di sini saya akan mengenalkan kepada Anda tentang framework apa saja yang ada di PHP dan juga penjelasan detail mengenainya. Pada slide selanjutnya, why use programming framework? Yang pertama, alasan kenapa kita menggunakan framework itu adalah mempercepat proses pengembangan aplikasi. Karena pada framework itu biasanya terdapat tools-tools atau semacam engine itu yang seperti kita tuh dimudahkan seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti kalian masuk ke dalam dunia framework itu kan ada istilah yang namanya MVC kan. Nah jadi itu ada beberapa framework itu yang kita sebagai developer itu tidak harus untuk yang melakukan yang namanya itu hard code untuk membuat salah satu dari MVC itu tadi, seperti misalkan membuat model atau membuat controller seperti itu. Nah itu ada beberapa framework itu yang menyediakan tools-tools yang memudahkan bagi para developer untuk membuatnya. Untuk penjelasan lanjutnya nanti saya akan bahas lebih detail. Kemudian ini kita lihat menyederhanakan proses-proses umum seperti akses ke database, validasi masukan, data, pengelolaan session, dan keamanan. Jadi di framework itu telah menyediakan ataupun memfasilitasi kita sebagai developer untuk menggunakan fasilitas yang telah disediakan seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan kita ataupun kalian belajar ataupun masuk ke dalam dunia framework, nanti kalian akan mengenal yang namanya itu migration seperti itu. Jadi istilah dari migration itu kita sebagai developer itu ketika kita itu ingin bekerja secara agile gitu misalnya dengan tim lainnya, itu ketika kita men-sharing project kita ke kelompok orang ataupun orang lain, kita tidak harus menyuruh orang itu tersebut untuk membuat database itu dengan aturan seperti sekian, karena ada beberapa tools yang disediakan oleh beberapa framework ya, misalkan saja Laravel. Jadi di Laravel itu ada yang namanya itu migration seperti itu. Jadi ketika orang yang baru mengenal ataupun memegang project kita, developer tersebut hanya harus mengetikkan migration seperti itu, PHP Artisan Migrate seperti itu, yang artinya ketika itu dilakukan maka otomatis database akan terbuat seperti itu. Jadi itu adalah salah satu poin penting dari alasan mengapa kita menggunakan framework itu, karena dapat mempercepat proses pengembangan aplikasi. Yang kedua, struktur program yang teratur dan konsisten menggunakan konsep MVC, Model View Controller. Lalu lebih mudah mengelola kode program dari sebuah aplikasi, terutama untuk aplikasi yang dikerjakan dalam tim atau aplikasi yang dikembangkan secara berkelanjutan. Karena framework itu juga memiliki ciri khas masing-masing ya. Jadi ada beberapa framework itu yang memiliki misalkan saja untuk yang naming convention itu sama. Jadi ketika developer lain ataupun yang ingin mencoba atau mengerjakan project kita, orang itu langsung bisa tahu seperti itu. Jadi orang itu bisa langsung mudah paham karena strukturnya itu pasti sama seperti itu. Lalu lebih mudah mengelola kode program. Lalu terdapat banyak extension atau modul untuk mengembangkan aplikasi dengan cepat dan mudah. Lalu beberapa framework berbasis PHP ada yang namanya CodeIgniter atau biasa disebut dengan CI, kemudian Laravel, Y2, Falcon, dan Zen. Untuk yang Python itu ada Django, Pyramid, Flash, Falcon, Sonic. Yang ASP itu ASP.NET, MVC. Untuk yang Java itu ada Spring. Untuk yang JavaScript ini ada AngularJS, Node.js, Matter.js, Vue.js, React.js.
Kalau yang Ruby itu ada Ruby on Rails. Untuk framework sekarang itu di tahun 2021 itu sekarang yang sedang naik daun itu yang JavaScript ya. Karena ada juga yang mengatakan JavaScript itu cepat untuk mengeksekusi kode programnya. Namun ada juga itu yang mengatakan JavaScript itu tidak masih kalah cepat dengan PHP seperti itu. Untuk orang yang mengatakan masih kalah cepat itu diakibatkan JavaScript kan bekerjanya di layer ini, di layer device-nya ini, usernya. Ini saya bicara mengenai yang front end ya. Jadi untuk yang di front end itu ada apa itu namanya? Kalau JavaScript kan dia kan jalannya kan di layer device-nya. Jadi kalau misalkan device-nya itu lemot, otomatis dalam pengerjaan dari framework JavaScript ini juga akan berdampak seperti itu. Lalu apa itu Y2? Y2 adalah framework PHP yang berperforma tinggi untuk mengembangkan aplikasi web skala besar dengan cepat. Dengan Y2 memungkinkan proses pengembangan aplikasi web menjadi jauh lebih cepat. Y2 dapat digunakan untuk mengembangkan segala macam jenis aplikasi web, termasuk portal, forum, content management system, e-commerce system, dan lain sebagainya. Nama Y merupakan singkatan dari Yes, it is. Is it fast? Is it secure? Is it professional? Is it right for my next project? Yes, it is. Jadi itu mungkin adalah slogan dari framework Y2 ini. Kemudian fitur-fitur dari Y2: redefine scheme for the user table, user login and registration forms, forgot password functionality, spread front-end and back-end domains, automatic code generation for models, controllers, and views, built-in integration with Twitter Bootstrap, and mobile-first design, robust widgets and helpers for data presentation, etc. Jadi di framework Y2 ini menggunakan konsep MVC ya, jadi model, view, controller. Model merepresentasikan data berdasarkan aturan-aturan mainnya. View berisikan elemen-elemen yang digunakan untuk berinteraksi dengan user, seperti teks, form, masukan, dan lain sebagainya. Kemudian controller merupakan agen yang bertugas mengelola komunikasi antara model dan view. Lalu Y juga mengaplikasikan front-end controller yang disebut application. Front-end controller ini bertugas untuk menerima request dari user dan meneruskannya ke controller yang sesuai. Jadi untuk yang model ini, urusannya dengan database ya. Kalau yang view sudah pasti kita tahu berdasarkan namanya view, berarti view ini berurusan dengan tampilan, dan jika controller ini bagian yang bertugas untuk menentukan kemana alur dari program tersebut berjalan, seperti itu. Kemudian kebutuhan, karena Y2 adalah PHP framework, maka pengetahuan tentang basis data PHP sangat dibutuhkan. Pengetahuan tentang HTML dan CSS juga diperlukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan view. Y2 adalah framework yang murni menggunakan konsep OOP, sehingga pengetahuan OOP akan sangat membantu bagi pengembang aplikasi dalam memanfaatkan Y framework. Jadi seperti ini kebutuhan yang harus setidaknya kita miliki ya ketika kita ingin menggunakan PHP framework ini. Jadi kita harus menguasai ketiga poin ini. Kemudian silabus ya, jadi ini silabusnya mungkin kalian sebagai ingin mencari-cari mungkin di lain video ini. Jadi ini saya berikan silabusnya. Kemudian terima kasih. Sepertinya penjelasan saya mengenai pengenalan
PHP Framework ini telah di penghujung PowerPoint, sehingga terima kasih bagi kalian yang telah menyaksikan. Mohon maaf apabila saya kurang jelas ataupun kurang tepat ketika menjelaskan, karena sebenarnya saya juga masih belajar. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih dan selamat siang.